Hey, pada kesempatan kali ini saya telah merangkum film yang bercerita tentang legenda seorang laki-laki yang mempunyai singkong terkuat di muka bumi. Ia bisa mengoyak serabi lembit wanita satu kampung dalam waktu semalam, dan bahkan air seninya mampu menyembur sampai keluar angkasa. Mantap kan? Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan diperlihatkannya sosok seorang janda tua yang sedang meratapi nasib. Ia menyendiri di depan patung keramat. Diceritakan kalau ia telah menjanda selama 30 tahun. Karena sangat mabuk, ia melempari patung itu dan memaksa meminta jawaban. Tak sengaja, hidung panjang dari patung tersebut patah. Janda tersebut mengamati patahan patung hidung yang mirip seperti singkong pria dan berkata, "Untuk apa tongkat ini?" Tiba-tiba terdengar geledek menggelegar dan muncul belasan pria berotot. Mereka mengelilingi wanita tua tersebut. Tanpa berbicara sepatah kata pun, mulailah serabi lembitnya dikoyak-koyak oleh pasukan misterius itu. Scene pun berpindah di kantor pemerintahan setempat. Seorang pejabat dan pegawainya mengamati hidung patung keramat. Keduanya bingung mendengar cerita dari janda tersebut. Sang pejabat memegang patahan hidung sambil bertanya, "Ini untuk apa?" Tiba-tiba semua pintu dan jendela tertutup sendiri. Dan kejadian yang menimpa janda tua itu terjadi juga pada mereka. Tentunya masih dikelilingi belasan pria gagah berotot dan bukan gadis cantik ya. Patahan hidung patung sampai di sebuah desa dan tergeletak di tengah jalan. Seorang pria tua ingin mengamati lebih jelas, tapi seorang wanita mendahului mengambilnya. Begitu ia mengucapkan "Untuk apa tongkat ini?", terdengarlah geledek. Puluhan pria berotot datang berbaris masuk ke desa. Beramai-ramai mereka mengejar dan mengoyak semua lubang makhluk hidup. Pria, wanita, kambing ataupun ayam, baik tua maupun muda. Karena benda ajaib tersebut tidak dapat dihancurkan, akhirnya dimasukkan ke dalam guci berisi anggur berusia 100 tahun. Dan kakek tua itu menimbunnya dalam-dalam di depan patung keramat. Setelah beberapa tahun, ternyata desa tersebut telah berubah, di mana sosok wanita lebih mendominasi serta lebih kuat daripada pria. Hal tersebut disebabkan karena aura yin lebih kuat daripada yang. Ini adalah Byun Kang Soy. Walaupun tubuhnya kuat, ternyata sangat bertolak belakang dengan singkongnya. Setiap saat ia selalu diolok-olok dan diketahui wanita desa. Diceritakan, dulu si Nena pernah enak-enak dengannya, tapi hanya bertahan beberapa detik saja. Ia memang impoten, dan singkong yang ia miliki teramat kecil, mungkin seukuran biji cabai. Berbeda dengan nasib kakaknya yang bernama Kang Mok. Ia adalah seorang pria langka. Ia terkenal memiliki singkong yang besar dan idaman para wanita desa. Bisalah dinilai dari pancuran seninya. Semburan si tapi buta yang tidak sengaja membuang air seni di sebelah Byun mengeluarkan air lebih deras dari punya Byun. Sampai di suatu waktu, Byun yang sangat menginginkan bisa mengoyak semua serabi lembit wanita desa yang gatel malah digoda seorang laki-laki tulang lunak. Ia sangat marah karena nasibnya itu. Ia membuat warung menjadi berantakan. Dan saat itu kakaknya datang. Ia memberikan ganti rugi kepada pemilik warung. Kang Mok sangat baik hati kepada Byun. Hal itu disebabkan karena kesalahannya di masa lalu, di mana kakaknya tidak sengaja membakar singkongnya, serta menendangnya dengan sangat keras. Hal itulah yang membuatnya impoten sampai sekarang. Kegembiraan Byun hanyalah pada saat ia dapat melihat Dal Gaeng, gadis cantik yang sangat ia sukai. Ia dan beberapa laki-laki lainnya datang ke tempat di mana Dal Gaeng mandi. Airnya sangat jernih dan menyegarkan. Mereka berlomba-lomba mendapatkan perhatian dari Dal Gaeng, yang saat itu sepatunya jatuh ke dalam sungai.
Dan di sisi lain, terlihat seorang kakek dan cucunya yang terjebak jaring babi hutan. Berulang kali Byun mengirimkan kue untuk Dalgaeng yang tinggal di dekat rumahnya. Beberapa laki-laki mulai mengintip Dalgaeng yang sedang berenang. Namun saat itu, para istri mereka tidak sengaja datang ke sungai, dan para istri mulai menyalahkan Dalgaeng atas keganjilan para suaminya. Kang Mok yang mengetahui hal itu lalu menyelamatkannya dari kemarahan para istri. Lalu Kang Mok membawa pulang Dalgaeng dan mengajak Byun membantu mempersiapkan acara pernikahan. Mendengar kakaknya ingin menikahi Dalgaeng, kemarahan Byun yang telah menumpuk selama ini tiba-tiba memuncak. Ia pun pergi meninggalkan desa. Di daerah dekat desa, ia tidak sengaja bertemu kakek tua dan cucunya yang terjebak jaring babi. Mereka meminta pertolongan karena seekor ular datang menghampiri mereka. Kakek itu ingin berterima kasih kepada Byun karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Ia memberitahu tentang minuman ajaib yang bisa menyembuhkan lemah sahabatnya. Minuman ini sebenarnya berasal dari rendaman matahan hidung patung beberapa tahun sebelumnya. Dengan meminum ini, singkong Byun akan mekar sempurna. Lalu ia diberitahukan tempat kakek itu menimbunnya dan memberitahu kalau ia tidak boleh enak-enak sebelum 15 hari setelah singkongnya mekar. Namun Byun sudah meninggalkan mereka, padahal kakek tua itu belum selesai memperingatkan Byun agar jangan minum lebih dari seteguk atau bencana akan menimpa desa jika ia melanggarnya. Byun serta-merta menggali botol tempat rendaman hidung patung ajaib disimpan. Pertama ia hanya minum seteguk, namun karena ingat ejekan seluruh warga desa, akhirnya ia menghabiskan seluruhnya. Lalu ia pingsan selama berhari-hari. Patahan hidung patung yang telah berubah menjadi air ajaib tersebut mengandung unsur yang melambangkan kejantanan, cahaya, panas, dan positif. Jika unsur yin dan yang tidak seimbang, maka malapetaka akan melanda desa. Selama Byun masih pingsan di hutan, seluruh pria desa terkena wajib militer karena saat itu tengah terjadi peperangan. Dan saat itu Kang Mok pun ikut andil di situ untuk mewakili Byun karena pemerintah meminta satu orang pria pada setiap rumah. Byun menjadi sosok yang sangat kuat. Keanehan mulai dirasa pada dirinya. Saat itu tengah terjadi kebakaran hutan yang membuat banyak pengawal istana kewalahan. Lalu Byun yang bangun dari tidurnya tiba-tiba ingin kencing. Lagi-lagi bersama si tabi buta ini. Ia sungguh sangat shock ketika mendengar semburan yang begitu mengagumkan. Air seni itu berhasil memadamkan api, memotong pancuran air terjun, dan memancar hingga jauh sampai matahari. Kabar perubahan Byun tersebar ke seluruh penjuru desa. Setelah dua wanita melihat langsung apa yang dilakukan Byun, semua wanita mulai memastikannya dan datang ke rumah Byun. Mereka sangat kaget saat melihat Byun bermain dengan singkongnya. Dan mereka sangat senang karena itu. Akhirnya ada lelaki perkasa di desa tersebut. Byun sedang menumbuk bahan kue. Dentuman itu terdengar sampai ke desa, serta membuat semua wanita menjadi gelisah. Mereka semua keluar rumah dan berkumpul di aula. Lalu mereka semua menarik kegirangan. Dan di pagi harinya, semua wanita mulai menggoda dan menangkap Byun. Namun tidak berhasil dikarenakan Byun memiliki pantangan untuk tidak enak-enak sebelum 15 hari setelah singkongnya mekar. Lalu semua wanita berkumpul untuk merencanakan sesuatu untuk mendekati Byun.
Dan di situ pemilik warung memiliki siasat yang akan dijalankan. Di malam harinya, pemilik warung datang dengan membawa satu gentong soju untuk menggodanya. Lalu Byun meminum semua soju dalam gentong. Dan karena mabuk, Byun tidak bisa mengontrol dirinya. Disitulah awal dari semua enak-enak. Ia melihat bulan purnama dan berubah menjadi liar. Dan serta-merta enak-enak pun dilakukan. Seluruh wanita antri untuk mencoba kehebatannya dengan membawa bermacam hadiah. Mereka mulai mencoba singkong biung satu persatu, hingga mereka pun mengantri untuk singkong sakti itu. Satu persatu dan akhirnya semua serabi lempit pun dikoyaknya. Di pagi harinya, Byun sangat kaget karena di depan rumahnya telah banyak hadiah. Ia tak sadar karena yang dilakukannya semalam hanyalah hilaf semata. Karena sejatinya, satu-satunya wanita yang ia sukai tetaplah Dalgaeng, yang kini telah menjadi kakak iparnya. Semua wanita yang serabi lembitnya terkoyak pun mulai menjadi aneh dan terobsesi singkong Byun. Sekarang ia memiliki banyak sekali penggemar. Putri Menteri Luar Negeri bercerita tentang kehebatan singkong Byun pada ayahnya. Lalu menteri itu menyuruh para prajurit untuk menangkapnya, untuk memintanya membantunya beradu kekuatan singkong dengan orang barat. Menteri Luar Negeri akan membantunya menyelamatkan Kang Mok dari peperangan jika ia berhasil mencetak rekor. Saat pertandingan, ia dihadapkan dengan sosok besar hitam yang mampu mengangkat 3 bandul besar dengan singkongnya. Dan setelah itu tibalah giliran Byun. Ia berhasil mengangkat 11 bandul hingga melemparkannya karena bantuan sang putri. Setelah memenangkan pertandingan, sang menteri mendapat informasi dari prajurit kalau Kang Mok dikabarkan telah tewas, namun mayatnya tidak ditemukan. Setelah kejadian itu, Byun sangat sedih dan selalu merenungi kematian kakaknya itu. Hal itu mengakibatkan semua wanita menjadi bingung. Singkat cerita, Dalgaeng tiba-tiba sakit demam tinggi. Biasanya sakitnya akan hilang jika ia berendam di sungai. Namun sekarang ia tidak bisa berenang lagi karena saat itu tengah terjadi kekeringan. Dan menurut tabib, salah satu cara untuk membuat Dalgaeng sembuh adalah dengan mengoyak serabi lempitnya dengan singkong yang besar, karena sang tabib tidak mempunyai obat saat itu. Dengan sangat menyesal, Byun pun akhirnya melakukan demi kesembuhan Dalgaeng. Dan di pagi harinya, Dalgaeng pun kembali sehat. Lalu ia memanggil Byun dengan sebutan suami, bukan tanpa alasan. Sebenarnya Kang Mok membawa Dalgaeng untuk dinikahkan dengan Byun. Namun karena kesalahpahaman, Byun malah sakit hati dan pergi meninggalkan mereka. Jadi Dalgaeng bukanlah istri Kang Mok. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, para wanita telah hamil muda. Dan semua warga laki-laki akhirnya kembali dari peperangan. Diceritakan setelah Byun melanggar pantangannya dengan enak-enak sebelum 15 hari, unsur yin yang di desa tersebut kehilangan keseimbangan karena terlalu banyaknya unsur yang menyebabkan kekeringan yang menimpa desa. Seorang pria terkuat harus dikorbankan untuk mengoyak lubang beruang yang merupakan dewa desa. Lalu para laki-laki dikerahkan untuk mencari guci yang berisi anggur rendaman hidung patung yang sebelumnya kakek tua itu timbun. Dan setelah menemukannya, ternyata anggur yang seharusnya masih banyak itu sudah habis. Kakek tua itu berpikir bahwa Byunlah yang telah menghabiskannya. Lalu para laki-laki akhirnya bergerak untuk menangkapnya, karena mereka emosi setelah mengetahui istri-istri mereka yang hamil oleh Byun. Si janda tua tidak sengaja mendapati Kang Mok yang sedang berjalan dengan tongkat. Saat itu ia berniat ke tempat Byun untuk memberitahukan kalau ia akan ditangkap warga. Ternyata Kang Mok masih hidup walaupun kakinya buntung. Dan setelah sampai,
Si janda tua itu akhirnya memberitahukan kepada Byun kalau ia akan ditangkap dan dikorbankan kepada dewa. Byun yang masih salah paham pun tidak berani menemui kakaknya yang pulang. Sakit Dalgaeng semakin parah. Ia juga sedang hamil. Namun karena kekeringan yang berkepanjangan, kemungkinan sakitnya akan susah disembuhkan. Merasa bersalah dengan keadaan yang menimpa desa, akhirnya Byun menyerahkan diri untuk menjadi korban. Beberapa wanita gotong royong untuk merawat Dalgaeng. Saat itu Kang Mok datang dan menjelaskan kepada mereka kalau Dalgaeng memang sengaja ia bawa pulang untuk dinikahkan dengan Byun waktu dulu. Upacara pengorbanan pun dimulai. Byun masuk ke dalam gua tanpa mengetahui apa yang akan ia hadapi. Ia tidak tahu kalau penghuninya adalah seekor beruang. Mereka hanya bilang kalau ia harus mengoyak lubangnya. Akhirnya Byun diterkam oleh sang beruang. Jika ia mati, seharusnya kekeringan akan berlangsung lama. Semua wanita menangis karena bapak dari anak mereka telah diterkam beruang. Tapi mereka masih optimis kalau Byun masih hidup. Mereka semua mulai berdoa dan memberikan semangat agar Byun berhasil mengoyak lubang sang beruang. Akhirnya Byun pun bangun dan melihat bulan purnama. Seketika ia berubah menjadi liar dan berhasil mengoyak lubang beruang. Hujan pun turun dan keseimbangan yin yang tercipta kembali. Setelah semua damai, Byun mengasingkan diri tanpa ada seorang pun yang tahu. Setelah 7 tahun berlalu, semua anak Byun ternyata telah lahir. Mereka semua laki-laki. Mereka lahir dengan dianugerahi kekuatan seperti ayahnya. Di akhir cerita, sosok Byun terlihat menyamar sebagai tukang dayung perahu di dekat desa. Ternyata Byun belum tewas, dan ia mengasingkan dirinya demi kebaikan semua orang di desanya. Ending yang sangat koyak-moyak. Dan film ini pun tamat.